Bu Ria, selamat siang Bu Ria. Bisa diceritakan Bu Ria, Bu Ria Siaha ini asalnya dari mana? Terus apakah besar di Jakarta, di Bekasi, atau pindahan dari mungkin dari Sumatera? Kan nggak mungkin Ria Siahaan orang Madura, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kan, mana ada orang Madura, orang Bali, nggak mungkin, pasti Sumatera. Coba ceritakan Bu secara singkat keluarga. Ya, anak keberapa Ibu? Silakan. The Iya, choice is terima yours. kasih. Oke, Terima kasih silakan. buat waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ria Mapesta Artoli Siahaan. Ya, lebih dikenal Ria Siahaan. Saya berasal dari Sumatera Utara. Ya, dari famnya sudah sangat jelas. Saya orang Sumatera Utara. Sudah berumah tangga dengan 3 anak. Yang paling besar dan yang nomor 2 akan menyelesaikan studi akhirnya di S1, dan yang paling kecil perempuan satu-satunya kelas 1 SMA. Saya tinggal di Bekasi, sudah hampir 46 tahun tinggal di Bekasi. Ya. Wow, oh, Dan saya mantap. kelahiran dari Jayapura, Papua. Wow. Iya, ketepatan Bapak, Ya. ketepatan mendiang Bapak saya eh, dinas di PU, Departemen PU, Pekerja Umum. Oke, Ya, jadi mungkin pindah-pindah Bu ya, sekilas pindah-pindah ya Bu ya. sekilas iya Pak, sekilas info mengenai saya berasal dari keluarga Batak. Itu aja, Ya, Pak. oke, terima kasih Bu Ria. Pastinya Mama, Papa kan orang percaya kan, pasti. Oke, bisa ceritakan Ibu saudara sekandung berapa orang dan Ibu anak keberapa? Silakan. Iya, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Us, 3 perempuan, 2 laki-laki. anak pertama, wah jadi harus jadi teladan ya. Iya, 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 iya. Pak. Tidak mudah ya. Oke, jadi lahir di Sumatera, besar di Jakarta ya. Iya, besar di Ya. Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi, sorry ya. Ya. Apa yang menyebabkan pindah dari dari Papua ke Bekasi? Waktu itu apa? Kenapa? Karena Bapak pindah-pindah tugas dari PU itu ya? Atau gimana? Iya, kan kalau orang PU tuh sering dinas per 6 bulan, tapi Bapak di PU itu kan 7 tahun. Oh, Sedangkan oke. saya di Papua itu cuma 3 tahun, ya langsung pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke Bekasi dan sampai sekarang. Bahkan berumah tangga pun tinggal di Bekasi. Oke, oke. Jadi umur 3 tahun dibawa dari Papua kah? Iya, Oh, tapi umur 5 tahun saya sudah di Bekasi, Pak. iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Iya. jadi belahan hati orang Jakarta atau orang mana Orang nih? Sumatera, orang Sumatera Utara, Marga Manurung, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tapi kelahiran Jakarta mungkin ya? Kalau suami kelahiran Sumatera Utara. Oh, kelahiran sana. Oke, Iya. ya, ya, menarik ya. Biasanya kalau orang Kristen dari keluarga besar kan orang Kristen kan, ya enggak? Iya. Papa mama orang Kristen. Biasanya ini kita jadi Kristen tuh ya rutinitas lah. Ya rutinitas ya pantas-pantasnya kalau minggu ke gereja orang Kristen ya ke gereja lah. Masa orang Kristen di rumah minggu ke gereja lah. Ya pasti Iya. pantas-pantasnya orang Kristen berdoa ya sekedar itu, sekedar rutinitas, sekedar ya agamawi lah, ritual-ritual. Ya berdoa ya berdoa, itu pas butuh kita berdoa, ya enggak. Nah, kapan Ibu mengalami titik balik, mengalami Kristus secara pribadi, sehingga Ibu beragama Kristen tidak rutinitas, tidak agamawi. Wah, saya memang ternyata saya dipilih Tuhan, saya ditebus oleh darah Kristus. Saya yang tidak layak dilayakkan, saya yang tidak benar dibenarkan. Ceritakan, pernah nggak mengalami apa yang titik baliknya itu? Iya. Jadi kami ini waktu masih kecil, masih kelas 3 SD, sudah dibawa Bapak ke sekolah minggu, ya, di sekitar perumahan Pengairan yang berlokasi di Bekasi, tempat tinggal kami.
Jadi dari kelas 3 SD sudah ikut sekolah minggu, sampai ikut yang namanya remaja, sampai ikut pemuda, ya. Tapi pertobatan saya justru di Cimahi, Bandung, waktu saya sekolah di SMA, di tempat Oh, tinggal tante om saya. Saya tinggal bersama tante om saya. Justru pertobatan saya di kelas 3 SMA. Padahal dari kecil ah, saya udah ikut sekolah minggu. iya, Di kelas iya, 3 iya, SMA lah Tuhan menjamah saya dan antik, Pak. iya. Bisa Antiknya diceritakan? saya bukan cuma sekedar bertobat, tapi ada plusnya. Ya, ini menarik sekali. Teman-teman, perhatikan ya. Bagi semua orang pasti mengalami titik balik bagaimana perjumpaan pribadi. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang dijamah Tuhan lewat mungkin penyakit. Sakit malah bersyukur. Wah, sakit kok saya mengalami Tuhan. Dia berubah. Ada juga. Ada ini beda ini. Nih, silakan. Lanjut. Iya, jadi latar belakang saya itu sombong. Ya, Oke. jadi latar belakang saya itu sombong. Jadi waktu saya punya penyakit menahun, ya dari kecil saya punya penyakit menahun sampai saya SMA. Jadi kalau yang namanya liburan sekolah itu, ya kalau balik ke Bekasi dari Cimahi Bandung, saya bukannya liburan enak, justru saya berobat ke psikolog sama psikiater. Kalau dibawa ke psikolog, kalau di psikolog itu dalam setahun tulis tanggal berapa ibu nggak kambuh, dibilang apa adik nggak kambuh. Dalam setahun cuma 3 kali saya nggak kambuh, berarti sudah sangat parah gitu ya keadaan saya. Tapi nggak mempan itu dokter psikolog. Ya dibawa ke psikolog nggak mempan, akhirnya dibawa ke psikiater. Justru dari dokter psikiater inilah Tuhan pakai melalui dia. Justru waktu saya bersama bapak saya, ya sama-sama menghadap, terus satu-satu dipanggil, tapi dokter itu dengan sangat apa ya, kata-katanya itu sangat menjamah saya. Bukan anak lama yang mesti beradaptasi dengan anak baru, tapi anak baru yang harus beradaptasi dengan anak lama. Saya pindahan dari Bekasi ke Cimahi, Bandung, harusnya kamu dong yang datang sama saya, bukan saya yang datang sama kamu. Seperti itu keadaan saya pada waktu itu. Nah, melalui dokter inilah, melalui perkataan dia, bukan anak lama yang harus beradaptasi, tapi anak baru yang harus beradaptasi. Awalnya buat saya itu nggak mudah. Ya mungkin saya bawa ego saya gitu ya. Saya bawa ini siapa lu, siapa gue gitu loh. Nah, justru melalui dokter inilah Tuhan menjamah saya dan akar dari masalah saya adalah kesombongan. Tapi Tuhan justru menjamah saya. Pertobatan saya di kelas 3 SMA, ya waktu kelas 2 saya hancur. Hancur dalam arti bukan hancur, maaf ya, bukan ke narkoba, bukan ke suntik, bukan ke yang lain. Tapi hancur ya mukanya parah, penuh jerawat. Terus nggak bisa beradaptasi dengan tante om saya, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan, nggak bisa beradaptasi dengan sekolah malah. Itu kelas 2 saya hancur, hancur dalam arti seperti itu. Tapi kelas 3 justru kebalikannya, ya. Saya ikut CD, saya dapat juara 3, saya saya memang sudah terpanggil untuk melayani anak. Saya suka sama anak-anak. Saya suka sama anak-anak, saya dekat sama lingkungan di tempat tante om saya waktu saya sekolah di SMA. Saya dekat sama anak-anak kecil sampai kelas 3 SMA itu pertobatan saya. Nah, ada plusnya. Justru di kelas 3 SMA, Tuhan sudah taruhkan kepada saya berdoa buat pasangan hidup malah. Dan main. Iya, Oke, oke. padahal padahal bukan maunya saya, tapi dikasih plusnya itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu saya orangnya antipati terhadap suku Batak. Antipati. Saya paling gak suka kalau dibilang orang Batak. Saya marah kalau dibilang orang Batak. Ya. Saya maunya dibilang orang Jawa. Ya, saya maunya dibilang orang Jawa. Tapi kalau dibilang orang Batak saya nggak suka. Justru Tuhan kasih saya kelas 3 SMA itu di samping pertobatan saya, Tuhan ingetin kayak apa yang nggak saya suka tuh Tuhan ingetin gitu loh. Justru aku kasih kamu tuh pasangan hidup yang satu suku dengan kamu. Dibilang begitu. Waduh, saya kelas 3 sudah dikasih itu. Padahal saya nggak berdoa buat pasangan hidup. Boro-boro mikirin pasangan hidup. Boro-boro gitu. Tapi justru itu saya ingat banget. Dan memang benar 10 tahun persis saya bergumul buat pasangan hidup. 10 tahun persis.
Dan sepanjang itu maaf, saya tidak pernah yang namanya pacaran, saya tidak pernah. Tapi Tuhan tuh pertemukan saya dengan orang-orang yang satu suku dengan saya. Di luar suku Batak, di apa ya, lewat semuanya gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi Yang bukan itu yang saya mau bagiin di sini. Yang saya mau bagiin di sini, ya oke. kelas 3 SMA saya bertobat. Dan sejak itulah saya sudah mendedikasikan hidup saya buat Tuhan. Oke. Untuk melayani Tuhan. Ya. Dan saya ngomong seperti ini karena memang Tuhan benar-benar menjamah saya, merubah saya total di kelas 3 SMA itu. Nah, Ya. masuk di pelayanan anak. Jadi saya tuh latar belakang dari sekolah minggu, dibentuk jadi asisten guru sekolah minggu, akhirnya dibentuklah menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya punya latar belakang, saya terbentuk dari sekolah minggu. Ya, Dan oke. kelas 3 SMA sudah melayani sekolah minggu sampai sekarang. Oke, sebentar ya, pelan-pelan. Ya. Saya tadi dengar ibu itu dasarnya ego, sombong. Ya, padahal Mas Bayu katakanlah SMP, SMA lah ya. Kok Ya. bisa sombong? Kalau orang punya sombong pasti ada sesuatu yang nilai plus. Yaitu nilai plus. Kira-kira apa yang menyebabkan orang sombong? Saya mau iris tipis-tipis. Kata-kata Kalau ego ditanya sombong. detail, Apa karena orang tua kaya atau memang atau pinter atau bagaimana kok bisa berani sombong itu? Coba silakan. kalau ditanya itu saya kurang tahu detail, tapi yang saya tahu saya ini anak pertama. Ya, saya ini anak pertama, jiwa kepemimpinan itu sudah terbentuk. Ya, sudah Oke. terbentuk dari masih kecil itu sudah terbentuk dan dikasih kepercayaan penuh sama orang tua. Jadi kalau saya dan keempat adik-adik saya kalau ditinggal sama orang tua, Riama coba kamu lihat ya itu listrik, air, kompor. Ya, jadi itu yang terekam di pikiran saya. Lihat itu pintu. Mungkin sekali dari situ ya keras ya. Kalau didikan keluarga Batak ini kan keras gitu ya. Jadi nggak cuma cowok, nggak cuma cewek, dua-duanya memang terbentuk seperti itu. Ya, dan apa adanya orangnya, ya nggak neko-neko gitu loh. Nah, mungkin itu juga yang terbawa kepada perangai, terbawa kepada kehidupan, dan sepertinya bisalah berjalan sendiri, bisalah mungkin tanpa orang lain, ya mungkin seperti itu sih. Oke, jadi mungkin dibentuk dari kebiasaan dari keluarga karena Ya, anak pertama jadi ditanamkan jiwa leadership, membimbing ya, adik-adiknya, adik-adiknya juga takut sama kakaknya kan, pasti takut kan. Ya, oke. Jadi apakah itu hanya itu atau ada value lain, ada faktor lain yang mungkin membentuk ego yang begitu kuat ini sampai susah bergaul sampai dia psikolog, iya. bisa psikolog, psikiater semua sampai konsultasi ini parah ini berarti. Oke, bisa ceritakan. Iya, di samping itu saya punya karakter itu melankolis, ya. Jadi saya itu Sanguin itu. justru tertutup malah. Makanya Ah, saya kurang bersosialisasi dengan orang lain, tidak gampang cerita dengan orang lain. Jadi eh, egosentris lah gitu ya, sudah terbentuk ya dengan dirinya gitu. Suka mojok ya, suka menyendiri. Pokoknya tertutup, sangat tertutup. Ya, baperan, sensian gitu loh. Jadi kalau oke. ada orang ngomong mungkin mungkin kali jadi kayak kurang apa ya, kurang terbuka sama orang. Jadi kesannya kayak sombong padahal saya bukan karena itu sebenarnya. Tapi eh jiwa kepemimpinan tadi gitu ya. Tapi entah gimana ketika masuk SMA itu kok malah saya kurang bisa beradaptasi. Mungkin karena sensian itu. Jadi dianggap orang tuh saya tuh sombong. Padahal sebenarnya saya bukan sombong. Tapi saya menyimpulkan akar masalahnya karena sombong. Sombong di sini karena saya tuh orangnya tertutup sebenarnya. Gak bisa Oke, bersosialisasi oke, gitu loh. oke, oke, ya, ya. Jadi Seperti cara itu. cara pandang orang ya, cara pandang orang sehingga sepertinya memang tertutup ya, tertutup Ibu Ria sehingga kesannya wah ini introvert ya toh, introvert. Nah, semuanya akan bisa di handle sendiri lah. I can handle everything ya, iya enggak? I can handle Ya. everything. Nah, menarik ini ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan buka mikrofon ya, nggak apa-apa. Ya, saya mau tanya lagi mengenai ini is very very exclusive and very inspiring ya podcast siang hari ini. Ya, menarik.
Buria. Buria pasti menjadi teladan dong dari saudara-saudaranya yang adik-adiknya kan, 5 orang kan. Nah, menjadi teladan karena ada kelahiran baru waktu itu ya. Ada perubahan karakter dong, ya enggak? Karakter berarti rohnya ini on fire gitu lah ya. Kepingin juga orang lain juga diselamatkan, nggak binasa, ya enggak? Pasti dong, Buria ingin rindu, kalau on fire pasti rindu ingin menceritakan siapa Yesus supaya mereka juga diselamatkan. Pernah nggak berinteraksi mungkin di ruang tunggu apotek atau ruang tunggu mana kayak tempat busway atau apalah. Iya. Nah, bisa cerita? Jadi saya tuh pionir dalam keluarga. Ya, saya percaya itu. Jadi, iya, dan Oke. puji Tuhan satu persatu mulai Tuhan jamah ya di keluarga, bahkan di keluarga inti kami ya di rumah tangga ya di keluarga besar ya. Jadi artinya gini, saya paling suka kalau bersaksi itu ketika naik ojol atau naik KRL atau naik angkot ya. Itulah kesempatan saya bisa bersaksi buat banyak orang. Amin. Atau ketika saya lagi duduk di tempat, tiba-tiba ada ruang pembicaraan, itulah kesempatan buat saya bisa bersaksi. Amin. Jadi buat saya tuh apa ya? Bukan bukan suatu apa ya? Bukan satu beban gitu ya untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan karena memang benar secara pribadi jamahan Tuhan itu yang telah mengubah hidup saya Amin. total di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Amin. sampai Ya. bapak saya mendiang bilang seperti ini waktu saya sekolah di Bandung itu. Ketika saya mengalami pertobatan itu, ketika balik ke rumah, ya kalau dulu kalau ketemu keluarga bawaannya tanda petik ya mungkin suka berantem atau nggak baik gitu ya. Tapi begitu ketemu bisa bisa apa ya ngerangkul gitu ya, malah sebaliknya sampai bapak bilang begini, ngamu baho senari sudah banyak perubahan dalam diri kamu gitu loh. Amin. Amin. Ya, ya. Itu yang saya ingat banget perkataan bapak seperti itu. Bahkan inilah bapak ini buat saya jadi teladan juga ya. Kenapa dia bilang begini, kalau kamu jadi seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang mahasiswa, jadilah seorang mahasiswa yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang pekerja, jadi seorang pekerja yang melayani Tuhan. Apapun statusmu, jadilah seorang yang melayani Tuhan. Itu terekam baik sama saya sampai hari ini. Dan itulah yang membuat saya terpanggil untuk melayani melalui kisah hidup bapak saya juga ya. Bapak saya memang orangnya nggak banyak bicara, tapi kehidupannya itu seperti seorang hamba Tuhan yang bisa jadi kesaksian gitu ya. Nah saya belajar banyak dari bapak. Nggak mudah untuk membalas, nggak mudah untuk sakit hati, nggak mudah untuk tergiur di pekerjaan basah gitu ya. Maaf saya bilang seperti itu. Nggak seperti itu, apa adanya. Nah itu juga yang membentuk saya menjadi apa adanya gitu ya. Amin. Tidak dibuat-buat gitu ya. Tidak beda sendiri, tapi yang membedakan karena Kristus yang ada dalam diri saya. Amin. Itu Oke. aja Pak. Very good. Nah, terima kasih ya Bu Ria ini mengalami perubahan karakter yang signifikan ya. Dari orang tertutup kok bisa begini. Ya, begitulah cara Tuhan memproses ya. Ya, untuk dimurnikan kan sebetulnya kan lagi dimurnikan. Ya. Memang tidak mudah mengalami itu, tidak mudah, tapi ternyata fase itu sudah dilalui sama Ibu Ria ya. Nah, pernah nggak Ibu Ria waktu memberitakan siapa Yesus, siapa sang kebenaran itu, terus orang itu menolak? Atau saya sudah punya keyakinan itu, you punya Alkitab palsu itu. Nah, pernah nggak seperti itu? Ada nggak? Justru malah sebaliknya Pak. Oke. Orang ya kalau saya naik ojol sampai yang saya ingat banget ini tukang drivernya bilang begini, Ibu sudah 2 kali loh naik ojol saya, dia bilang. Waduh, Lupa. Saya sendiri lupa, tapi dia bilang begini, Ibu sudah menyemangati saya. Sampai hari ini saya masih ingat cerita Ibu, dibilang seperti itu. Jadi rata-rata yang disampaikan itu justru memberkati orang itu. Ya, ketika saya Oke. naik driver yang lain, driver itu dia bukan Kristen, tapi dia bilang begini, Tuhan memberkati ibu. Ya, Amin. mungkin kata-katanya, tapi buat saya itu berarti banget gitu ya.
Kata-kata berkat itu memberkati banget gitu ya. Amin. Nah, Ya. ketika orang itu terberkati, saya percaya eh ya seperti ojol ya, sampai dia bilang begini, maaf ya Bu, saya itu pendapatan saya nggak seberapa, dibilang gitu. Saya udah patah arang gitu kalau dibilang. Tapi saya melihat ibu sudah seusia ini masih punya semangat untuk sekolah. Ya, waktu itu saya sekolah teologi, kalau sekarang sudah selesai. Tapi ibu masih punya semangat yang besar. Padahal maaf kata saya tidak punya pembantu, nggak ada yang apa ya. Saya benar-benar sendiri ya. Ada suami memang, tapi nggak ada IRT gitu, nggak ada apa ART, terus nggak ada, benar-benar sendiri. Tapi kok bisa ya katanya gitu. Saya bilang justru eh, saya percaya itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Ya, yang kedua seperti ini juga Pak, sekalipun sakit waktu itu panas tinggi, saya bela-belain untuk tetap kuliah. Iya, iya, iya. Jadi dalam 4 tahun itu cuma 2 kali saya nggak kuliah. Itu pun karena mertua meninggal. Saya minta izin, nggak mungkin saya nggak hadir. Nah, seperti itu saya bela untuk saya hadir di kampus karena bagi saya Tuhan perhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Jadi nggak ada kata cengeng, nggak ada kata malas, nggak ada kata nyerah gitu. Seperti itu sih Pak. Waktu itu memang saya lakukan seperti itu. Oke. Ya, Bu Ria dalam perjalanan kerohanian Ibu ya, pasti kan ada pasang surut lah ya, nggak jalan tol terus ya. Pernah nggak Iya. mengalami masa titik-titik terendah? Mungkin titik terendah dalam situasi finansial bisa, mungkin situasi titik terendah dalam iman bisa. Apa titik rendah apa? Pernah nggak mengalami titik rendah dan sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Why bad things happen to get the good people gitu? Kenapa? Apa hal buruk terjadi pada orang-orang baik? Sepertinya itu. Pernah nggak mengalami hal itu? Itu sangat pasti, Pak. Ada Oke. fase seperti itu. Nggak Oke. mungkin kita nggak ngalami satu keadaan seperti itu. Iya, iya, iya. Saya Saya pernah percaya. ngalami satu titik terendah di mana saya kalau dibilang untuk nafas pun mungkin udah senyal-senyal kali ya. Seperti itu. Tapi justru Tuhan izinkan kita ada di titik itu supaya kita boleh melihat kebesaran Tuhan malah. Yes. Untuk kita boleh Amin. melihat pertolongan Tuhan. Iya, iya. Artinya gini loh Pak, artinya kita tuh memang secara manusia kita dibilang kayak udah babak belur mungkin ya. Seperti itu. Seperti nggak dianggap, seperti nggak dipandang, yang kita bikin yang baik kok malah dipandang jelek. Pokoknya udah kayak gitulah. Terhadap keluarga besar pun seperti itu gitu. Keluarga besar seperti itu. Tapi ya memang itu pasti kita alami, Pak. Itu juga saya alami, Pak. Itu juga saya alami ya. Ngalami yang namanya kayak sendiri, kita kayak berjalan sendiri ya, nggak ada topangan, nggak ada dukungan, bahkan dari keluarga kita sendiri gitu loh, dari Iya, iya. orang terdekat kita sendiri, itu saya ngalami satu keadaan seperti itu. Right. Tapi itulah yang membedakan, sepanjang kita apa ya, kita tetap dalam koridornya, tidak lari ke ilah-ilah lain, tidak lari Yes. ke maaf ya Pak Bundir, nggak lari ke minum-minuman, tapi tetap dalam relnya. Walaupun kita mungkin untuk bangkit itu kayaknya berat gitu, tapi kita harus kuatin diri kita bersama di dalam Tuhan gitu ya. Nah Ya. itulah yang menjadi kekuatan ketika kita mau terus berjalan sekalipun tertati-tati pada saat itu. Ya saya pernah ngalami seperti itu Pak. Jadi di titik seperti ini, ketika skripsi, saya nyusun skripsi, saya kalau secara manusia saya mungkin kalau dilihat teman-teman kampus, teman-teman seangkatan saya, dilihat dari judulnya saya tuh nggak ini ya, ah ngapain pilih judul seperti ini. Saya sempat waktu sidang proposal itu saya gagal total, dinyatakan gagal, dikasih waktu 2 minggu untuk perbaikan. Saya persis di luar, saya nangis jerit nangis teriak sampai meler-meler sampai sembab ini mata saya. Saya keluar dari situ, datanglah adik saya yang perempuan. Kak, dia cuma bilang begini, nangis tidak menyelesaikan.
Dia bukannya menghibur saya, malah kayak menjudge saya gitu ya. Pulang-pulang dari situ, dia tahu kalau saya sedang bergumul masalah skripsi. Lagi nyusun waktu itu. Pulanglah dia, laporlah ke bapak. Dia bilang apa? Pak, si kakak menyerah, katanya gitu. Dengar kata saya menyerah, bapak saya jatuh sakit. Terus dengar bapak jatuh sakit, justru saya malah bergumul. Saya nggak mau gara-gara saya bapak jatuh sakit. Dan itulah yang menjadi perubahan dalam diri saya. Malam itu saya terbangun di saat semua pada tertidur pulas. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Saya cuma minta itu sama Tuhan, saya nggak minta yang lain. Dan justru hikmat Tuhan itulah yang menyertai saya. Dan puji nama Tuhan, saya lulus dengan nilai tertinggi, Pak. Wow, Itu luar biasa. karena pembelaan Tuhan. Jadi intinya mungkin kita bisa dianggap hancur, mungkin kita bisa dianggap sebelah mata, atau orang-orang nggak mandang. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, apa yang nggak mungkin? Yang mungkin karena hikmat Tuhan itu yang menyertai kita. Itulah perubahan yang saya benar-benar alami, Pak. Ya, ya. Ketika ada di Oke. titik terendah. Ya, menarik ya, teman-teman. Ya, saya ingin tahu juga, ada Kak, pernah nggak mengalami problem sampai ya titik rendah dari bidang finansial? Padahal butuh ini. Why bad things happen to good people? Kenapa Tuhan ada pada orang baik? Harusnya pada dia dong. Karena aku orang baik, kenapa aku ditipu, difitnah, ada ini, ada itu. Aku kan enggak neko-neko, enggak suka tipu orang, tapi kok aku malah difitnah, ditipu malah. Duit saya dibawa lari seperti itu. Ada nggak kira-kira finansial Tuhan proses seperti itu? Ya kalau bicara mengenai finansial sih di kami sudah apa ya, kalau dibilang kami bukan orang yang berkelebihan, justru kami orang yang ya standar gitu ya Pak kalau masalah Ya, keuangan. Ya, oke. jadi kalau bicara mengenai apa ya kekurangan itu sudah hal yang biasa mah gitu Oh, ya. oke. Jadi tapi berjalannya dengan waktu ya sepanjang ya itu Tuhan bisa memulihkan kok. Yang penting kita bisa melewati hari ini aja udah anugerah gitu ya buat Amin kami gitu. ya, itu yang Jadi saya nggak mau tunggu-tunggu. terlampau mumet ya hari ini gitu ya. Ya serahin aja sama Tuhan. Puji Tuhan, Oke, anak-anak very good. bisa kuliah ya. Bisa kuliah. Kami masih bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan itu juga anugerah buat Amin, kami. amin, amin. Ya Ya, seperti itu sih Pak. oke. Pembelaan Tuhan tuh sempurna Pak. Ya, ya. Oke, jadi ibu nggak pernah ya berdoa, tapi doa saya kok rasanya nggak dijawab. Doa saya hanya sampai ke atap, mas balik lagi ke saya. Atapnya dari tembaga sepertinya. Ada doa yang belum Tuhan nggak mau jawab. Ada nggak? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Silakan. Justru saya terbentuk dari situ Pak. Dari doa Ah, yang that's the ngambang, best. dari That's doa the yang best. nggak nembus-nembus, itu justru ngalami seperti itu Pak. Tapi puji Oke. Tuhan, ya itu tadi Pak, mungkin karena saya ini tipenya melankolis, jadi kalau nggak dijawab rasanya gimana, itu semua kembali ke rasa-rasa gitu. Iya, Saya iya. ngalami satu kondisi seperti itu, sampai akhirnya, yaitu Pak, melankolis yang dirubah sama Tuhan, melankolis yang tadinya tertutup jadi bisa berbaur sama orang lain, dari yang tadinya mikirin, saya kan pemikir keras ini Pak, saya ini seorang pemikir gitu ya. Kalau kata bapak saya, kamu tuh lebih dari orang tua kalau sudah mikir gitu loh. Seperti itu, iya Pak. Jadi kalau ada beban itu ditanggung sendiri. Ya kalau ada yang nggak pas di hati, pasti dirasa. Oke. Seperti itulah kondisi saya. Bahkan ketika tadi Bapak bilang doanya apa kayaknya ngegantung, kayaknya nggak nembus, itu juga saya alami. Tapi sekarang Oke. berjalannya waktu, saya banyak belajar. Justru itulah sekolah kehidupan tadi itu Pak, yang membentuk Amin. saya sedemikian rupa, sehingga saya sekarang ini ya Pak, sekarang ini malah lebih enjoy gitu, nggak terlalu mumet mikiran ini gimana. Saya lakukan aja yang menjadi bagian saya, dan Tuhan lakukan yang menjadi bagiannya. Yang penting Amin. saya percaya Oh, keren.
kepada firman Tuhan. Saya percaya saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan Iya. sudah mematikan setiap kutuk. Itu yang membuat saya berbeda dengan Ria yang dulu gitu loh, Pak. Yes, luar biasa. Ria yang dulu ciptaan yang lama sudah berlalu, yang baru Ya, sudah datang. seperti itu. Ngomong-ngomong ini nama Siahaan ini, apakah saudaranya ini yang di TV itu apa presenter apa itu apa? Niko Siahaan. Niko Siahaan. Mana dia? Kalau Saudara ditanya kah? saya tidak tahu ya Nggak Pak. tahu ya? Kalau orang tua mungkin lebih paham kali ya. Kalau saya Oke. nggak tahu menahu Pak. Nggak tahu ya, nggak pernah apa satu gereja kah? Apakah nggak ya? Enggak Pak. Ya, Ibu berjemaat di mana nih? Saya GGB? berjemaat di Tiberias Bekasi. Oh, Tiberias ini Pak Pariaji kah? Iya. Oh iya iya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, Mama Ita kah? Oke. Ya, Ya, ya Pak silakan. Andre Silakan. saya. Ya, silakan. Ini menarik ini. Narasumbernya luar biasa ini, beda lain daripada yang lain ini. Oke, silakan. Salam Edaria Siahaan. Ah, Iya, itu dia. Shalom. Sama-sama Batak ini. Iya. Ya, saya dari tadi ngikutin aja tuh kesaksian Ibu Eda. Ya, begitu dahsyat sekali. Dibesarkan di Papua, langsung lahir di Medan ya, lahir Medan ya, terus dibawa ke Lahir di Papua, Jayapura. Lahir ya di Jayapura. Jayapura, tapi besar di Bandung ya. Bekasi. Di Bekasi. Oh, Sekolah bukan di Bandung. Bekasi, sekolah di Tapi Bandung, sekolah di Cimahi. Iya. Cimahi ya. Kalau saya ikutin kesaksian ini, kesaksiannya Eda, ya, jatuh bangunnya, terbentuknya, lahir barunya, dan sebagainya lah sebegitu ya. Nah, yang akan saya tanyakan ya, langsung aja saya tanyakan. Ya. Boleh tahu suami apa kegiatannya? Apa masih aktif di satu pekerjaan atau bagaimana? Itu aja dulu satu. Iya. Jadi suami saya itu, maaf, mungkin tidak seperti terjun di dalam pelayanan, tapi satu hal yang saya boleh terbentuk melalui suami itu, perkataannya itu justru seperti seorang hamba Tuhan. Oh, Jadi puji seperti Tuhan. ini. Contoh ya Pak, contoh ya Da, seperti ini. Ini sebelum menikah ya, saya tuh nggak mau sama dia, beneran saya nggak mau. Tapi di situ saya doa puasa Esther, ya saya doa puasa Esther, saya yang membuat saya akhirnya bisa menerima dia ketika dia bilang seperti ini. Ini waktu belum menikah ya, ada 2 nama kami, dia dapat hikmat dari Tuhan dalam 5 menit dia dapat hikmat. Dia bilang begini, 2 nama kami jadi satu, jadi sebuah kalimat dan punya arti khusus. Nama dia Edward Halomuan Manurung. Nama saya Riama Pesta Artaulis Siahaan. Dia dapat hikmat seperti ini. Allah di Halomon Siria Masih Edward, Marpes Tama, Roma Artai, Ulima Sasudena. Aha artinya. Apa dia? Karena saya dan dia dilekatkan dalam ikatan pernikahan, datanglah harta itu, datanglah nasihat itu, indahlah semuanya. Itu artinya. Kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Nah, Amin. terus yang kedua, ini setelah menikah. Dia pengkritik paling tajam, Pak, dalam pelayanan saya. Suami dan anak-anak, terutama anak yang paling besar. Dia bilang begini, kamu hebat melayani di luar sana, tapi nomor 1 keluarga. Kamu hebat melayani anak-anak orang, tapi nomor 1 di anak kandungmu sendiri. Nah, itu perkataan siapa kalau bukan yang Tuhan taruhkan sama dia? Nah, buat saya, sebelum saya terbentuk dalam rumah tangga, justru nomor 1 buat saya adalah keluarga. Sebelum saya bertemu dengan suami, justru saya sudah terbentuk nomor 1 keluarga. Makanya kalau ada apa-apa dengan keluarga saya orang pertama yang akan berhadapan. Maaf, saya bilang seperti itu. Nah, ternyata saya dan dia satu kata, keluarga nomor 1. Walaupun saya sibuk pelayanan di luar, nomor 1 harus saya beresin dulu rumah. Harus sediain dulu makanan. Jadi nggak ada istilah kita hebat di luar, tapi rumah acak-adul. Anak-anak
nggak terurus. Nggak ada istilah seperti itu buat saya. Nah, itu sudah membentuk saya. Dan suami pengkritik paling tajam. Dia selalu mengingatkan rambu-rambu dalam pelayanan. Seperti itu. Ya, seperti itu, Eda. Jadi dia bukan hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, tapi kehidupannya mencerminkan seorang hamba Tuhan. Amin. Amin, Seperti itu. amin. Ya, puji Dia Tuhan. Ya. kerjaannya sebagai wira swasta, Eda. Ya. Oh, Bentar, wira saya mau swasta. sapa sebentar ya. Ada Ibu Mince Sitompul. Saya pernah wajah baru, saya belum kenal ya. Selamat siang Ibu Mince Sitompul. Shalom. Shalom Ibu Mince Sitompul. Ini temannya Ibu Ria kan? Bukan? Oh, bukan. Ya. Bukan, saya suka ikut MCC pagi-pagi. Tadi saya Pagi. iseng-iseng, Oh iya. saya iseng-iseng buka. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu kalau Lagi ingin ada ada yang waktu ya saya nggak apa-apa. dengar. Ya, oke Bu Mince kalau ada yang mau ditanyakan boleh siapkan Oke. pertanyaannya ya, siapkan pertanyaan. Belajar, Oke. saya belajar. Oh iya nggak apa-apa. Silakan Mama Ita, silakan. Ya, apa ya? Ya, itulah suatu gambaran sebelum kita keluar melayani orang. Ya, gambaran kita adalah rumah tangga kita dulu ya. Satu hal yang paling bagus sekali, saya bilang baik sekali kerjasama yang dari suatu keluarga yang utuh. Suami mendukung, anak-anak ya juga mendukung, sehingga pelayanan itu besar sekali. Tapi pegang peranan sekali pelayanan itu ya Eda sendiri kan ya, Eda. Nah, apakah Eda juga melayani di satu gereja? Iya, saya berkecimpung di generasi. Oh, apa tuh? Generasi, ya. Berawal dari sekolah minggu, sekarang saya masuk ke dimensinya yang lebih besar, generasi yang menjangkau kota atau pulau di Indonesia. Oh, puji Tuhan, gitu Melalui ya. Zoom. Melalui Jadi Zoom juga. saya ini punya visi itu anak panah. Jadi saya sedang mempersiapkan generasi anak panah. Oh, puji Tuhan. Nah, ya bagus sekali. Itu pertanyaan itu sifatnya umum ya dari berbagai gereja kan ya. Ya, dari berbagai interdenominasi gereja. Interdenominasi. Terus Ibu ke pelayanan di Tiberias. Tiberia, Ya. saya terpanggil di anak. Oh, di sekolah minggu ya. Iya, di sekolah minggu. Ya. Memang waktu itu di sekolah minggu saya sempat apa ya kalau dibilang sebenarnya saya tuh dirumahkan. Dirumahkan karena jadi begini, saya waktu pandemik itu tahun 2020 kan semua ibadah live streaming ya, terjadi secara tiba-tiba pandemik itu. Dan itu bikin kita shock, yang biasanya tatap muka tapi ini melalui live streaming. Justru pandemik itulah yang merubah total mindset saya. Ya. Iya, hampir Kita semua begitu. yang merubah total. Ini saya sampai bilang begini, Tuhan, saya akan mempersiapkan anak-anak. Ya, saya waktu itu kan nggak tahu kalau itu terjadi seperti itu. Tapi kalau nanti sekolah minggu dibuka, saya akan bikin terobosan. Saya bilang begitu. Saya akan mempersiapkan anak-anak ini untuk 2, 5, 10 tahun ke depan. Nah, ternyata begitu sekolah minggu dibuka, saya bikin terobosan. Ternyata yang saya bikin justru tanda petik tidak apa ya, tidak bersambut di gereja. Ya khususnya di anak. Saya dirumahkan selama 3 bulan. Justru waktu dirumahkan itu saya malah nggak nyaman. Satu hari saya nggak berkat gitu loh. Apalagi sampai berbulan-bulan gitu loh. Tapi sehari sebelumnya, ketika di rumah ada ibadah keluarga di tempat mama, hamba Tuhan datang, dia dapat penglihatan. Bicara langsung ke saya. Saya lihat di dalam diri ibu ada tas yang baru dan sepatu yang baru. Tas bicara tentang penyediaan adikodratis, sedangkan sepatu bicara kerelaan memberitakan firman. Di luar sana Tuhan udah kasih ladang yang baru sama ibu. Dibilang seperti itu. Saya aminkan. Hari Minggu saya disidak. Sidang mendadak. Seumur-umur baru ini dalam hidup saya disidak.
mungkin dianggap berbahaya kali ya. Padahal yang saya sampaikan masih Yesus adalah Tuhan, tidak melenceng dari itu. Nah, mungkin kali karena saya mau tanda petik merubah, mau bikin terobosan mungkin di gereja kali nggak berterima. Tapi saya tenang, saya tidak perlu membalas. Saya bilang, Kak, saya tidak untuk dirumahkan. Di garis bawahi, saya mengundurkan diri dari sini di garis bawahi karena sudah tidak sepemahaman. Jujur, bagi saya itu tidak mudah untuk saya mengundurkan diri. Karena seumur-umur sekalipun saya ditekan, di apa, tapi tetap bertahan. Tapi kali ini sudah nggak benar. Buat saya waktu itu. Justru disitulah jalan Tuhan buat saya. Saya tetap masih di TB. Ketika saya sampai di rumah, saya nangis luar biasa. Saya bilang saya sudah gagal total. Karena saya bukannya dirumahkan lagi, saya sudah mengundurkan diri. Nah, justru itu jalan Tuhan buat saya untuk menarik mundur jauh ke belakang anak panah itu. Untuk dilesatkan ke titik yang tepat. Nah, singkat cerita, berselang 12 hari, saya memutuskan untuk membentuk grup. Waktu itu masih melalui video call, WA. Anak-anak murid saya sendiri. Dari 60 anak, hanya segelintir, seperenamnya yang benar-benar sampai detik ini setia. Mulai 18 November tahun 2022. Nah, entah gimana jalan ceritanya, sampai akhirnya dipertemukanlah dengan komunitas, dan komunitas menyediakan linknya buat saya. Oh, puji Tuhan. Sampai hari ini dan masuk tahun ketiga. Nah, puji Tuhan. Dan Cuma puji Tuhan pertanyaan lagi mereka nih. itu. Jadi GAP ini generasi anak panah, saya bilang Tuhan saya nggak tahu umur saya, tapi saya mau mempersiapkan ada tongkat estafet pelayanan si anak panah selanjutnya bagi Tuhan. Nah inilah yang saya persiapkan. Maaf ini bukan grup kebanyakan yang euforia apa ya kuantitas, tapi saya mengedepankan kualitas yaitu melalui pemuritan. Ya itulah Pak sampai hari ini. Itulah Eda. Ya, pertanyaan saya selanjutnya nih, karena kagum sekali ya, terobosan-terobosan itu justru visi yang dari Tuhan ditolak sama gereja ya. Boleh tahu visinya apa lah, detailnya gitu loh. Iya, visinya saya selalu memperkatakan di hadapan murid-murid saya dan itu harus jadi deklarasi mereka setiap hari. Saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang saya anak panah yang berkarunia, saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Yang kedua, mempersiapkan dan memperlengkapi anak-anak melalui pemuritan. Tidak punya pilihan, harus dimuridkan. Karena Tuhan itu kasih teladan seperti itu. Nah, dasar dari pelayanan saya adalah pemuritan, pengajaran firman, tidak melenceng dari itu. Yang kedua, yaitu bukan hanya berpengetahuan, tapi berkarakter Kristus. Mereka nggak cerdas secara pengetahuan, tapi juga cerdas secara intelektual, emosi, dan spiritual. Oke, ya saya setuju banget. Kayaknya semuanya itu kan setiap gereja gitu. Ada anak panah untuk generasi dari generasi awal. Apa yang anak panah karakter Kristus. Terus tadi anak panah karakter Kristus. Satu lagi tuh saya lagi lupa ya. Nah, kenapa tidak dibilang tidak sepaham dengan visi misi gereja Ibu di Tiberias? Saya kurang tahu, mungkin di gereja ada di mana? Melencengnya di mana itu? Nah, jadi seperti ini. Ya mungkin kali karena saya guru sekolah minggu, padahal saya lulusan teologi. Jadi karena di tempat kami ini, di gereja kami ini tidak diberdayakan wanita untuk berdiri di mimbar. Oh iya, benar. Jadi saya paham. Hanya ibu gembala. Iya, hanya ibu gembala aja ya, istrinya Pak Paryaji. Jadi yang lainnya nggak ada. Gitu. Padahal waktu saya lulus itu kami terima yang namanya pengutusan dan pengurapan. Sedangkan sebelum saya melangkah, sebelum saya melakukan sesuatu hal, saya share dulu sama dosen-dosen teologi saya. Saya tanya dulu, saya nggak sembarang, saya nggak latah untuk melakukan sesuatu hal. Ya nggak ngegampangin seperti itu. Tapi untuk mengurapi anak masa nggak boleh doa berkat?
betul, betul. Padahal Hmm, kalau orang tua terhadap anak bisa, masa hmm, guru terhadap muridnya nggak bisa? Padahal kita hmm, dikasih wewenang untuk mengajar, hmm, hmm. Hmm. apalagi Lanjut menyampaikan boleh? firman. Nggak Pertanyaan boleh. saya lanjutnya boleh? Boleh, enggak, maksudnya saya mau bertanya lagi ya. Ya, itu visi yang sangat tajam sekali, bagus, benar. Karena apa? Ya semua gereja ke situ. Itu kan dasar dari segala dasar Iya. adalah firman Tuhan yang memang Tuhan sendiri mengajarkan, memuridkan. Tadi saya lupa, memuridkan untuk sebelum sebelum kalau kita di GKPB itu DK dasar Hmm. kekristenan, terus hidup berjemaat dan sebagainya ya. Nah, Ibu punya visi besar begini, tapi Ibu tetap di Tiberias sampai sekarang. Masih Ya, bersama suami dan kenapa keluarga. Iya, kenapa Ibu tidak keluar gitu loh untuk mengembangkan visi misi Ibu di luar? Pasti banyak Iya. gereja-gereja yang menampung. Karena ya Nah, dasarnya memang seperti itu. Maksud saya Tiberias itu ya saya paham lain dari yang lain. Kenapa Ibu tetap masih bertahan walaupun Ibu sudah dikasih visi misi itu melalui Zoom mendeklarasikan untuk anak panah ini ke generasi-generasi yang Ibu sekarang menjadi masih pegang ya dari yang tadi Ibu bilang 60-an tapi mengerucut. Memang kalau apa tuh benih itu benih unggul tidak mungkin semuanya itu jadi benih. Benih unggul jadinya di situ. Nah, itu yang Tuhan kasih ke situ. Tapi kalau ibu ditempatkan kepada gereja yang benar-benar punya visinya sepaham ini, wah Tepat ya. Bu, pelayan banyak sekali. Pasti dibutuhkanlah itu. Karena kami butuh orang-orang seperti ibu. Orang-orang yang punya saya aja juga pelayanan baru saya dengar seperti ibu yang berani terobosan. Terobosan memang harga yang harus dibayar. Tapi ibu ditolak harga ini, walaupun Tuhan kasih. Nah itu aja pertanyaan saya, kenapa masih tetap bertahan di Tiberias? Tidak apa mencari lagi atau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di sini terus Tuhan. Saya terbelenggu, saya dirumahkan, saya dipenjarakan tadi kata ibu bilang begitu. Kalau saya jadi itu saya bertanya berulang-ulang sampai saya bilang Tuhan tolong. Kalau memang ini visi saya bukan untuk dunia, dunia maksudnya dari kelompok dari ya kalau saya bilang langsung dunia lah gitu ya. Tempatkan saya pada tempat yang benar-benar Tuhan siapkan. Makanya pertanyaan saya tadi Betul. seperti itu. Kenapa Ibu masih tetap bertahan yang tidak boleh katakan itu terbelenggu loh Ibu, terantai. Terus pintu di portal jalan Ibu. Terus pintu-pintu sedang kita berdoa di Yesaya itu pintu-pintu Terbuka. yang berabad-abad itu harus dibuka. Terbuka. Harus dibuka. Dan udah waktunya. Itu loh Bu, saya rasanya sampai ikut emosi gitu loh. Bukannya emosi, terbangun gitu loh. Terbangun untuk mengatakan, kok begini ya? Dengan kita punya visi ini bukan visi sembarangan. Tolong jawab Ibu. Itu yang dari saya. iya. Kenapa Ibu Jadi masih bertahan? Tolong bertanya iya, lagi berkali-kali sama Tuhan. iya. Kalau bicara mengenai tadi ya keluar, saya tidak latah untuk berkata keluar begitu saja. Kalau Tuhan Iya. belum suruh, saya tidak akan keluar. Bagaimanapun bentuknya. Hmm. Jadi Ibu Ya. punya prinsip Dan sekali ya. dan satu hal lagi, sebelum saya memutuskan, saya harus bertanya sama suami. Iya. Dan puji Oke. Tuhan, dari pihak sekolah minggu meminta saya untuk kembali lagi mengajar. Mungkin dalam waktu dekat ini. Memang Oh, dorongan itu begitu kuat untuk saya kembali. Untuk Oke. membawa api itu. Dan gereja mulai respon begitu. Pihak Saya gereja tidak mulai tahu respon apakah gereja merespon atau enggak. Tapi ini untuk panggil melalui, ibu. ya, yang panggil saya ini koordinator guru yang ada di cabang. Kakak kembali, Hmm. nggak ada yang ya tanda petik ya, mungkin yang Hmm. menghandle ini anak Hmm. gitu. Memang nggak Hmm. gampang ngajar anak itu gitu ya, nggak gampang. Iyalah, Tapi iyalah.
Saya percaya, makanya saya tetap memperbesar GAP, generasi anak panah, melalui kota atau pulau. Inilah yang benar-benar, kalau tadi bicara tentang benih, memang hamba Tuhan ini taruh penglihatan bahwa di tangan saya ini ada emas, itu bicara tentang kalau emas kan diproses ya. Jadi tentang bibit-bibit Pemurnian. ilahi atau benih-benih unggul yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Itu yang dikhususkan GAP ini. Oh, puji Tuhan ya. Tetap Iya, Ibu jadi jadi ini gini loh, Bu. Ibu tetap di Tiberias. Ibu sudah tidak dipakai lagi untuk guru sekolah minggu, tapi Ibu sekarang dipanggil melalui salah satu cabang untuk iya, mengajar di sekolah minggu ya. Itu satu di pintu sekolah yang minggu. terbuka. Walaupun itu pintunya mungkin baru pintu kecil ya. Bukan Iya, belum pintu yang besar gitu ya. Tapi Ibu udah punya visi yang besar, yaitu sebagai anak panah untuk generasi dunia, di iya, generasi dunia. Dan saya kagum sekali Ibu, tadi saya bertanya kenapa tidak tinggalin itu gereja seperti itu. Tapi Ibu bilang, Ibu saya mau bertanya dulu dengan suami. Jadi otoritas tetap ada di Ya, suami. amin. Otoritas tetap ada di kepala ya, di Amin. suami ya. Itu saya hormati sekali nah, dan saya percaya namanya jalannya Tuhan itu tidak begitu aja. Tidak maksudnya Tuhan sebenarnya bukan mau proses gereja itu aja, tapi Tuhan mau proses ibu. Iya, Apa betul. ibu meninggalkan saya kayak gini, saya terus langsung aduh patah semangat patah itu, tapi enggak, ibu dipenjarakan di rumah maksudnya tidak dikasih pelayanan, memang menyakitkan, tapi langsung saya teringat sekali satu firman mengatakan buluh yang terkulai tidak kau putuskan. Bulu itu kan bambu tuh kalau patah nggak bisa, dia akan tetap menyatu, dia tak akan tetap hidup kecuali dia ditebas, nah itu putus. Tapi kalau masih dia menyambung, walaupun udah terkulai gitu ya, tapi masih ada serat-serat bambu balai yang menyatu, dia nggak akan itu. Sama dengan sumbu, begitu juga sumbu. Nah, yang pudar, saya yakin dan percaya satu saat ini gereja akan menyesal, satu saat gereja ini akan menarik ibu untuk mengembangkan visi misinya. Ya, siap aja ibu. Ingat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan kita yang kecil, yang dahsyat. Dia punya visi Amin. misi yang jauh, yang akan memakai seseorang. Nggak mungkin orang itu yang sudah dikasih visi, orang begini maksud saya. Tuhan akan membuka pintu-pintu. Pintu yang satu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lainnya. Salah satu adalah itu. Saya puji Tuhan, Bu Edaria, maju terus, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap anak panah ini terus Mantap, mantap. ditingkatkan, ditunjukkan. Itu aja dari Pak Andre, dari saya. Oke, thank you, terima kasih. mungkin sedikit ya Pak. Ya, Jadi silakan. Gak kenapa apa-apa. saya terpanggil di anak? Memang saya nggak pernah tahu kalau saya itu memang anak panah. Jadi berjalannya waktu, saya kalau udah lihat yang namanya anak panah atau ada gambar atau benar-benar anak panah itu sudah melekat dengan diri saya. Sudah mendarah daging kalau dibilang. Jadi pokoknya berhubungan dengan anak panah seperti itu. Nah, saya baru mengerti arti anak panah yang sesungguhnya ketika saya mengalami proses itu dicekal tadi. 30 Ya, tahun baru pemurnian ya. baru Pemurnian. 30 tahun benar-benar baru mengerti arti anak panah yang sesungguhnya. Iya. Nah, makanya ketika itu bicara mengenai GAP tadi ya Pak, generasi anak panah itu lahir dari mimpi ilahi. Lahir ketika waktu itu saya mimpi, saya lagi hamil besar. Hamil besar di situ artinya bukan secara lahiriah tapi secara ilahi. Kalau bicara dengan mentor waktu itu, arti dari hamil besar adalah mengandung generasi. Nah, di bulan Januari tahun 2023, melalui penglihatan hamba Tuhan yang lain, bicara seperti ini. Ibu sedang sakit bersalin. Sakit bersalin bicara tentang bahwa nggak lama lagi saya akan melahirkan. Nah, yang dilahirkan ini adalah GAP, generasi anak panah.
Nah, inilah yang sedang saya garap dan saya realisasikan bersama tim, Pak. Oke, very good. Jadi bahkan dalam waktu dekat saya akan tampilkan dalam bentuk video. Nah, seperti itu Pak, Oke, bahwa GAP terbentuk karena justru keprihatinan saya terhadap pembangunan manusia anak yang terabaikan, oke, terhadap mutu pendidikan, terhadap karakter, terhadap pembangunan manusia anak itu sendiri yang tidak yang dipandang sebelah mata bahkan oleh gereja sendiri. Gereja tidak memandang anak-anak, tapi gereja lebih memandang youth-nya. Gereja lebih memandang orang dewasanya, padahal iya anak-anak betul. ini justru cikal bakal Pikir bakal keluarga, generasi. Ya, gereja, dan bangsa di masa depan. Jangan sampai amin. mereka mengalami kepunahan. Nah, saya tangkap itu, Pak. Ya, Dan saya responi dan right. saya akan realisasikan di hadapan Tuhan. Oke, ya, oke. Terima kasih, Bu Iya, Ria ya. Tidak iya, mudah Pak. ya, yang apa yang dialami Bu Ria itu tidak mudah, ya. Selalu ada apa istilahnya penolakan, ya enggak? Ada penolakan yang padahal itu benar kan? Itu tidak macam-macam atau tidak menyeleweng dari ajaran kan? Tapi selalu ada penolakan, ada orang yang tidak suka ya, gitu. Selalu ada yang negatif ya. Ya, oke. Hari ini waktunya sudah habis, Bu. Bisa berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel? Makin banyak ini katanya. Ada Ria Siaan, mungkin teman-temannya Niko Siaan yang dikiranya, oh siapa ini? Ada Siaan. Ini di YouTube channel banyak ini. Ya, silakan. Pesan moral apa kira-kira terhadap kesaksian ini, untuk pesan moral untuk kita juga untuk yang di YouTube channel? Silakan. Iya, kalau bicara tentang hidup dan pelayanan, itu harus balance, ya, Ya, harus seimbang. Kita harus ingat, kalau yang berumah tangga ada suami, ya seperti itu. Jadi langkah kita tuh pasti gitu loh, langkah kita itu tepat, ya itu harus jelas. Kita punya aturan yang jelas dalam hidup, kita punya rambu-rambu dalam hidup. yes. Jadi jangan latah, jangan ngegampangin. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu tanya sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mengurapi. Ya, dan langkah kita itu langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Kalau kita bersama Tuhan. Jadi tidak ada kata, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Nggak seperti itu. Kita yakin, udah melangkah dengan iman, percayalah ada tangan Tuhan yang menyertai. Nah, terus yang kedua harus siap untuk diproses, dibentuk sedemikian rupa, supaya tahu kemurnian kita. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu lewat orang-orangnya, lewat keadaan, lewat masalah untuk memurnikan kita. Sepanjang kita nggak lari dari Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Dan kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu melampaui dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi percayalah, kita akan melihat tujuan kekal itu di akhir dari tujuan kita, bahwa semuanya indah bersama Tuhan. Itu aja Pak, Tuhan memberkati. Amin. Ya. Oke.